Oke, selamat datang di workshop game RPG gitu ya. Hari ini nanti kita kok feedback ya? Hari ini kita sekitar 1 jam setengah gitulah ya. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat game secara mudah di RPG. Nah, nanti Pak RD akan menjelaskan secara detail bagaimana caranya untuk membuat game dengan mudah gitu ya. Nah, perkenalkan dulu gitu ya. Nama saya Yoga dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang gitu ya. Dan mungkin teman-teman dari SMA Teresiana sudah banyak yang tahu di mana itu Nika Sugio Pranoto gitu. Tapi kami memperkenalkan program studi kami. Program studi kami dari program studi S1 Sistem Informasi, lalu juga S1 Game Teknologi, dan juga S1 E-commerce gitu. Ada 3 program yang kami tawarkan dalam proses perkuliahan gitu. Nah, di pertemuan ini gitu, kami akan memperkenalkan salah satu materi gitu ya. Materi bagaimana membuat game itu di program S1 Game Teknologi. Nah, semoga dengan membuat game ini gitu ya, teman-teman sekalian nggak bosan di rumah gitu ya. Habis tahu ini lalu otak-atik game, membuat game ya, yang mau yang sederhana atau yang agak panjang ceritanya gitu ya. Nah, nanti Pak RD akan menjelaskan, akan memperkenalkan bagaimana membuat game itu dengan mudah. Lalu memang 1,5 jam ini nggak cukup gitu ya. 1,5 jam ini nggak cukup untuk mempelajari game, karena di program game itu ada sekitar 44 SKS gitu, atau 44 atau sekitar 24 mata pelajaran tentang game gitu ya. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah gitu, salah satu mata kuliah bagaimana membuat game itu dengan mudah ya. Dan semoga gitu ya, teman-teman sekalian, teman-teman dari SMA Teresiana bisa mengikuti materi ini dengan mudah gitu ya. Materi nanti juga akan dikirimkan lewat emailnya masing-masing gitu ya. Semoga bisa mendownload lewat email. Lalu juga kami menyiapkan sertifikat mengikuti workshop game gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa memanfaatkan sertifikat ini untuk apapun gitu ya, untuk keperluan apapun. Baik, itu saja yang perlu kami sampaikan dari program studi sistem informasi, game teknologi, dan e-commerce gitu. Selamat mengikuti workshop, semoga Anda enjoy gitu ya dengan workshop ini. Oke. Selamat pagi menjelang siang ya. Monggo Pak Edi untuk memulai materi workshopnya. Oke, selamat pagi semua. Siang ya, ini sudah siang. Sudah setengah 11. Siang, Pak. Selamat siang. Oke. Mungkin sebagai gambaran apa yang kita akan buat, saya akan melihatkan video dulu. Jadi ini
kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan. Oh iya, belum tak share screen. Sorry. Maklum, grogi. Maaf. Game yang kita akan buat itu nanti modelnya, kalau pernah dengar visual novel itu model cerita gitu ya, cerita terus modelnya hanya screen, ganti scene, ganti frame, tapi modelnya main cerita. Ini sangat populer di kalangan remaja, biasanya ya ada screamnya, ada cinta-cintaan. Nah ini sekarang agak untuk kalangan anak-anak muda banyak yang mainkan ini. Mungkin saya bisa perlihatkan contoh game visual novel ini. Nah, saya screen dulu. Mungkin yang lebih banyak mungkin seperti ini, mungkin lebih menarik. Itu contoh yang rencana yang kita ingin coba, model-model game yang beberapa game yang bentuk gamenya yang visual novel, karena ini mungkin karena namanya novel dan novel divisualkan, maka modelnya ya gambar, ada animasi, terus kita modelnya milih-milih, terus ada jalan cerita di sana. Jadi fokusnya pada jalan cerita. Memang kebanyakan terus paling berkembang, paling menarik memang dari anime ya, dari
dari Jepang gitu ya. Makanya kan yang membuat game engine-nya ini itu adalah dari produksi dari Jepang. Jadi nanti ada bisa milih bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Tapi memang itu tergantung dari kita membuatnya. Jadi ini salah satu genre yang lain selain game-game yang mungkin sudah banyak dikenal di saat ini, yang mungkin kayak PUBG, terus game Mobile Legend, game COC dan sebagainya. Jadi ini salah satu genre yang lain yang namanya visual novel. Modenya sama seperti RPG. Ini memang RPG, cuma RPG-nya bentuknya bentuk novel. Kalau RPG itu kan modelnya dibuat dia berjalan-jalan gitu ya. Tapi kalau yang anak-anak sudah muda, sudah dewasa gitu, kalau melihat yang gambar RPG agak lucu-lucu gitu, kadang lebih menarik yang cinta-cintaan gitu, yang ya seperti itu. Makanya kan game visual novel ini mulai banyak digemari oleh kalangan yang remaja. Apakah sulit membuatnya? Ya, itu pertanyaannya. Visual novel kalau yang seperti itu tadi, yang lebih sulit adalah pada gambar. Istilahnya membuat gambar, menggabungkan, membuat suara, itu yang lebih sulit daripada kita merakitnya atau membuat codingnya, membuat programnya. Seperti hari ini kita akan coba membuat programnya atau membuat codingnya atau istilahnya mengatur dari gambar-gambar, kita atur, kita buat jadi jalan cerita gitu ya. Memang waktunya kita hanya ada waktu 1,5 jam, jadi kayaknya nggak mungkin semuanya saya berikan. Jadi nanti kalian bisa teruskan untuk kembangkan. Jadi saya hanya istilahnya membuka pintu supaya kalian lebih berkreativitas di masa-masa yang seperti ini. Sering di rumah, kalian bisa berkreativitas membuat jalan cerita sendiri, dan itu mudah sekali membuatnya. Nanti saya berikan source code-nya, istilahnya codingnya, ada di alamatnya nanti. Ini tutorialnya ya. Alamatnya ada di visual novel. Sebentar, ini saya kasih ini. Alamat materi ada di sini, Tiny URL visual novel 123. Ini materinya saya kasihkan di sini. Kemudian sebenarnya untuk visual novel ini itu adalah buatannya rpgmakerweb.com. Kalau kalian ingin versi gratis, itu ada trial. Kalian bisa download di alamat www.rpgmaker, download free trial visual novel maker. Itu gratis. Terus kalau ingin berbayar sekitar $299 kalau nggak salah. Coba kita lihat aja. Ini web resminya visualnovelmaker.com. Itu kita coba buka. Ini visualnovel.com. Di sini kalian bisa download Get Visual Novel Maker. Cuma kalau ini kita download dari sini, nanti akan ya yang berbayar ini, yang keluar yang berbayar. Ya, yang berbayar sekitar $250. Ini yang berbayar. Tapi kalau kalian ingin yang trial itu kita bisa masuk ke
yang saya kasihkan di ini rpgmaker.web.com, download free trial visual novel maker. Ini yang ada di sana. Nah, jadi kalian bisa download di sini. Kalian tinggal masukkan nama, email, download now. Itu trial version. Itu kalau di download sekitar 2 GB. Itu kalau di download sekitar 2 GB. Kalau ingin berbayar ya tadi sekitar $250. Tapi kalau kalian ingin yang lain, saya kasih di drive. Di drive itu ada tutorial. Ini ada tutorial PDF-nya, ada alamat untuk download game yang versi tanda kutip gratis gitu ya. Nah, kalian bisa download di situ. Itu sekitar 4 GB, sekitar 4 GB ya, 4 GB lah. Itu masuk ke Google Drive nanti. Terus di materi saya kasihkan di situ ada contoh visual novel yang ya sudah bagus lah untuk dibuat novel, dibuat jalan cerita, dibuat game. Ada 2 game yang saya masukkan di sini, tapi saya lebih suka yang namanya yang Bramble Child ini. Jadi nanti kalian bisa ambil dari sana. Karena waktunya tidak mungkin saya kasihkan semua, jadi saya hanya memberikan clue-clue sehingga kalian bisa nanti bisa mencoba terus mengembangkan apa yang kalian idekan gitu, sehingga bisa jadi game visual novel. Game visual novel ini enaknya modelnya bisa tinggal plug and play gitu ya, tinggal ambil terus digaris, tidak perlu harus bisa coding. Tapi kalau ingin pakai coding di sini juga bisa. Jadi ada beberapa model. Ada yang pakai coding, ada yang enggak. Jadi silahkan bisa download dari Visual Novel Maker, istilahnya namanya Visual Novel Maker. Di alamat yang rpgmaker.web.com, download free trial Visual Novel Maker. Ini yang saya kasihkan yang trial. Tapi kalau ingin lebih ya ini ada contoh di file RTF. Ini ada alamat untuk mendownload yang versi berbayar tanda kutip itu ya. Ya kalian tahu sendiri. Itu bisa kalian ambil dari sana. Sama modelnya sama, tidak ada yang berkurang, kalian bisa ngambil dari sini. Game ini Visual Novel Maker ini berbasis Windows. Mungkin kalau yang berbayar bisa pakai Mac, mungkin bisa ya sekitar $250. Tapi saya ambil yang trial itu pakainya Windows, jadi saya pakainya yang di Windows. Hasilnya gitu ya, hasilnya nanti bisa macam-macam, bisa ke Android, bisa ke web, bisa ke game PC Mac gitu ya, iOS itu juga bisa. Jadi hasilnya bisa macam-macam. Jadi apa yang bisa kalian explore di sini nanti, jadi kalian buat jalan cerita, kemudian setelah itu kalian masukkan ke web, atau kalian coba ke teman-teman untuk membuat jalan cerita ini. Jadi jalan ceritanya nanti bisa kalian buat scream, bisa membuatkan menakutkan, tiba-tiba keluar sosok sesuatu gitu kan.
visual novel bisa membuat semuanya itu. Jadi visual novel ini novel yang dibuat visual, jadi dibuat visual ya, dibuat gambar-gambar gitu. Tapi bukan jadi film, tapi dibuat jadi gambar visual. Dan kalian bisa membuat visual novel ini membuatnya bisa endingnya itu bisa terserah pada player. Jadi ending dari visual novel ini bisa terserah player. Bisa misalnya kalau game percintaan gitu ya, novel percintaan gitu, bisa juga jadi istilahnya setelah putus nyambung gitu ya, kayak gitu. Bisa juga kalau nyambung itu seperti gimana, kalau putus jadinya endingnya sama di tengah-tengah ya, buat tengah-tengah seperti gimana. Nah itu terserah nanti setelah readernya yang ingin memilihnya. Nah, membuat itu bisa membuat endingnya itu bagaimana, itu terserah kita, terserah player, itu bisa kita buat. Memang nanti jadinya kompleks ya, akan banyak sekali untuk coding, bukan coding, tapi gambar-gambar dan sebagainya untuk film, untuk gamenya nanti. Karena ada 3 scene yang endingnya beda-beda. Itulah yang enaknya visual novel itu bisa dibuat seperti itu. Kalau kita lihat tadi dari video, itu yang model anime Jepang, kemudian ada drama-drama percintaan, ada drama-drama reuni, ya seperti itu kan biasanya novel-novel kan isinya kan kebanyakan seperti itu. Nah ini kita akan coba membuatnya. Oke, semoga setelah panjang lebar pendahuluan, nah visual novel ini setelah di-download gitu ya, terus kalian ekstrak karena nanti modelnya RAR, atau kalau kalau trial nanti modelnya zip, kalian silahkan diinstal pakai exe, diinstal gitu. Nanti kalau di RAR nanti akan menjadi seperti ini, Visual Novel Maker, Visual Novel Maker. Nah, kemudian dari situ diklik aja ke Visual Novel Maker ini, dicari yang NV, yang cari paling gampang kalian cari aplikasi gitu ya, cari aplikasi, terus kemudian diklik NV. Oke, hasilnya akan seperti ini contohnya, gamenya. Nah, di gamenya itu ini game Visual Novel Maker, jadi engine untuk membuat game Visual Novel Maker ini khusus hanya untuk visual novel. Khusus hanya untuk visual novel. Oke. Kalau di awal kita pakai new project, kasih nama Nah, template-nya ini bisa dibuat empty project. Kalau empty project itu berarti benar-benar kosong. Gamenya itu benar-benar kosong. Tidak ada sama sekali template ya. Dan sama sekali di situ tidak ada gambar-gambar, suara-suara, video, movie gitu, nggak ada sama sekali. Itu kalau yang empty project. Memang semuanya kalau di istilahnya di scene-nya itu memang tidak banyak, cuma yang dimasukkan. Tapi yang sayangnya itu memang
kayak gambar-gambar, background itu dihilangkan sama sekali kalau yang empty project. Ini memang kalau sudah benar-benar dipakai, kalau benar-benar yang kita pengen projectnya itu project yang kita ingin dari awal, nge-create dari awal. Tapi kita akan coba yang sudah pakai template saja. Ini ada yang sample action base, ada yang script base, gitu ya. Kemudian blackjack example itu yang game, model game blackjack. Game blackjack itu game kartu, gitu ya. Kita coba yang action base. Kalau action base itu kita tinggal klik drag gitu. Kalau yang script berarti kita ngoding, itu bedanya. Kalau action base itu berarti modelnya programming block gitu ya, block programming. Jadi blok-blok tinggal kita ambil masukkan gitu. Kalau yang script kita coding satu-satu. Kita pakai yang gampang aja, versi paling gampang, yaitu action based UI. Ketika di OK, ya, ini hasil yang sudah ada template-nya. Kalau jadi ini penjelasannya, ini toolbar, ya biasalah kalau kalian pakai toolbar kan ada file itu kan ada new project, open project dan sebagainya, edit itu untuk ya undo dan sebagainya, view itu untuk melihat apa yang ingin kita lihat. Yang penting di sini adalah build for, gitu ya. Nah, kalau yang lain nanti kalian bisa hampir sama sih. Ada build for. Yang penting build for ini nanti mau dibuat jadi gamenya jadi berbentuk apa gitu ya. Ada yang jadi Mac di dalam Mac, ada yang Windows berbasis Windows, ada yang langsung ke Android, ada yang ke iOS, ke iPhone, iPad gitu ya. Ada yang Steam, yang kalau gamer biasanya kenal yang namanya Steam, masuk di Steam.os, masuk ke Steam. Ada yang web browser itu HTML gitu ya. Kalau package itu berarti nanti bisa masuk ke aplikasi program-program yang lain. Jadi ini sebagai package-nya. Ini yang penting kalau yang di sini kalian bisa lihat hanya kalian yang lebih utama, kalian bisa new project, save project, quit sama close tuh ya, dan build. Oke. Yang scene hierarkinya itu ada di sini. Hierarki itu maksudnya ini chapter 1, chapter 2, chapter 3, terus scene 1, scene 2, scene 3 itu ada di sini. Scene itu adalah tadi saya cerita scene lah. Scene itu adalah gambar utama. Jadi tempat kita membuat game. Nah, tempat kita membuat game itu scene. Jadi ini scene-nya, tempat kita membuat gamenya, yang kita buat nanti di sini ini, yang kosong, yang hitam ini. Terus scene content ini adalah di dalam scene ini kita kasih komponennya apa aja. Scene content itu adalah komponennya di dalam scene ini, komponen-komponen yang akan kita masukkan ke scene ini. Komponen-komponen yang ada kita masukkan ke scene ini. Terus jadi nanti kita bisa ganti suara, ganti scene, ganti karakter, ganti dikasih message, kasih tulisan gitu ya. Itu pakainya di sini. Itunya pakainya di sini. Tapi kalau kita ingin
isinya ini itu ngambilnya dari ini, komen ini. Jadi komen itu nanti kita tinggal klik drag. Jadi ini ketika kita ingin gambar gitu ya. Nah ini ada change transition, change scene gitu ya. Terus kita ingin tambahin message. Nah kita tinggal diklik drag, masukkan sini. Message setting masukkan sini. Gitu, terus show message masukkan sini. Oke, terus kalau sudah jadi gitu, nah kita tinggal running. Runningnya ini ada tanda segitiga di atas ini. Kita kasih contoh ya, contoh yang sudah ditemplatekan tadi modelnya seperti apa. Nah ini contoh hasilnya. Nah ini bisa terusnya. Ini UI start menu, ini start menunya. Contoh, ini ada cewek masuk, terus namanya Jin. Who are you? Oke, namanya siapa? Kasih nama. Nah, ini akan keluar di sini namanya siapa gitu ya, langsung otomatis. Dan kalau kita say who old are you actually, nah saya berumur 17 tahun gitu ya. Oh 17. Nah, ini contoh. Ya terus nanti ada pilih just looking around, I'm waiting for someone. Nah, cuma ini hanya sampai segitu. Gamenya ini, contoh gamenya hanya sampai segitu. Oke. Nah, itu contoh. Jadi yang tadi chapter 1 itu yang ini, yang chapter 1, kemudian yang apa tadi? Menu-menu, yang menu itu ya, itu ada di in-game UI ini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kalau kalian bisa lihat new game, load game, option dan sebagainya. Nah ini memang pakainya nanti pakai istilahnya di sini nanti pakainya hotspot. Oke, ini yang title screen, kemudian load menu, ini ada yang ini save menu, gambarnya seperti ini, gallery, setting menu itu maksudnya setting menu itu yang lebih keras atau kecil, terus movie-nya gimana gitu ya. Ini ada language menu. Ini contoh-contohnya. Terus kemudian ini yang menu, ini yang chapter 1. Kalau kita lihat, ya contohnya kan tadi di sini. Kemudian si Jin itu bisa masuk ke sini. Ya. Oke, kita akan coba sekarang.
Ini biasanya memang template-nya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuatnya. Sulit enggak toh gitu ya, kan tinggal klik drag. Nah, kita akan coba, kita akan buat. Nah, saya tak close saja nanti daripada saya salah. Bentar. Ya, cari kerpean. Oke, kita akan coba sesuatu yang baru. Oh ya, sebelum masuk ke sana, ini saya kenalkan dulu yang di sini. Ini toolbarnya, ini ada untuk save, ada yang untuk view. Ini view di sini. Kemudian ini untuk setting. Jadi nanti dari sini kalian bisa ngubah-ubah nama, nambah nama gitu ya. Terus masukkan karakter baru, nama karakter baru, ekspresinya seperti apa. Kemudian galerinya kalian bisa masukkan di sini, setting lah. Terus ini untuk script kita nggak usah masuk sana. Ini untuk nah ini juga masuk script juga. Ini language nggak usah. Yang penting nanti ini untuk import. Import itu maksudnya gambar-gambar yang kita ingin buat gitu ya. Kan ini kan jalan cerita, dan pasti saya tadi sudah cerita di awal, yang paling sulit, paling banyak itu adalah membuat gambar-gambar itu, gambar-gambar animenya, membuat gambar backgroundnya. Nah, nanti kalian bisa pakai import ini dari sini, pakai import. Nah, nanti saya contohkan untuk import gambar, suatu gambar. Kemudian ada background, ada karakter. Nah, ini ada beberapa karakter yang tadi jalan itu ya. Tadi itu pakainya Jane. Nah, Jane. Nah, kalau kita klik di sini, nah, ini gambarnya ini dia sedang takut, sedang sakit, sedang seneng. Nah, ini bisa kalian nanti pakai expressionnya bisa diubah-ubah. Kalau pakai seragam, nah ini contohnya. Nah, nanti kalian bisa ambil dari situ semua. Oke, background, ada picture, ada icon, ada movie di sini juga. Nah, nanti kalau nggak ada, silakan pakai di import ini. Nah, nanti kalian bisa ambil. Hari ini semoga kita bisa sampai ke nambahin video gitu ya. Nambahin video, semoga sampai bisa nambahin video, nambahin suara gitu. Sehingga seandainya nggak cukup, kalian bisa saya kasihkan tutorialnya tadi di Drive ya. Sudah saya kasihkan tutorial di Drive, tinggal dicoba. Kalau nggak, ada juga di website tutorialnya. Nanti terakhir aja untuk pengembangannya. Silahkan kalian coba gitu ya, supaya mempersingkat waktu. Kita akan mulai untuk nambah map. Nambah map berarti di sini klik kanan, new scene. Kalau kalian ingin ada chapter 1, chapter 2 ya berarti ini nanti diklik kanan, new chapter. Tapi klik kanannya agak di sini. Nah, kalian tambahkan new chapter. Klik kanan, new chapter. Nah, ini untuk chapter, misalnya chapter 2. Nah, ini jadi ini adalah chapter 1, ini chapter 2 gitu ya, seperti itu. Kemudian kita ingin nambahkan new scene. New scene itu yang tadi
ada gambar, kemudian ada percakapan. Nah, itu adalah scene gitu ya. Scene kemudian kita tambah-tambahi komponen. Kita kasih nyusin perkenalan. Perkenalan. Jadi kita buat nyusin di awal, ups, gak ada sama sekali gambarnya, hitam gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan supaya nggak hitam, kan paling bagus kalau ada backgroundnya gitu kan. Berarti backgroundnya kalian bisa cari dari sini, komen background. Nah, background. Nah, ini bisa change background. Masukkan gini. Nah, diklik drag ini, atau saya delete, masuk ke sini. Kalau sudah hafal atau ingin cari-cari, itu namanya change, ketik aja change. Nah, nanti akan keluar beberapa change background, diklik aja. Saya biasanya memang langsung ketik gitu, change background. Nah, ini banyak sekali nanti di sini bisa kalian eksplorasi, banyak perintah-perintah di sini. Jadi tinggal klik drag ini. Tuh, kok masih gelap gitu ya. Nah, berarti ini sekarang kita kasih gambar. Klik file, jangan klik di titik-titik ini. Ini kalau di titik ini ada istilahnya variabel ya. Ini untuk memorinya, nanti kita nambahkan memori di sana. Tapi klik aja di file. Ya, kita cari gambar sekarang. Kalau gambar nggak ada ya kalian masukkan. Nah, ini contoh-contoh gambarnya, banyak sekali. Kalau perkenalan itu enaknya, kita kenalan itu enaknya di sekolah apa di depan sekolah ini. Nggak asik ya kalau di dalam, kalau kenalan. Ini agak scream gitu ya, agak menakutkan malam-malam gitu ya. Atau yang biasa aja, bisa. Yang biasa itu kita pakai gambar-gambar ini. Ya, yang seperti ini. Nah, ini aja. Oke. Iya. Pakai model yang background seperti ini. Oke. Background sudah. Sekarang kita nambahkan karakter. Jadi kan kalau kita lihat di sampel skin itu kan ada karakter, keluar karakter gitu ya. Nah, kita akan nambahi. Kalau karakter di sini kalian bisa pakai join scene, join karakter, join scene itu ada karakter. Atau kalau di sini, Oke, mungkin nanti untuk awalannya nanti kan kalian download, kalian masukkan gambar, kalian download dulu ya, download gamenya gitu ya. Terus kalian ingin mencoba, kalian ambil yang template, terus yang sampel scene itu coba kalian buat gitu ya. Ini sampel scene ini kan sampel scene yang tadi, coba kalian dibuat kemudian diduplikasi dulu. Kalian duplikasi dulu. Kalian duplikasi itu, jadi dari sampel scene ini kalian buat ulang. Itu
pakainya dari sampel scene ini kalian buat ulang di scene baru gitu ya. Untuk belajar paling enak itu seperti itu. Jadi buat ulang pakai scene baru dibuat ulang. Kalau sudah bisa, oke, coba kalian mulai kembangkan. Oke, saya balik lagi ya. Jadi change background, ini ada layer itu untuk layer itu kayak level tuh ya, layar 1, layar 2, layar 3 gitu ya. Jadi layar-layar gitu ya, untuk tumpukan-tumpukan lah istilahnya. Kemudian change background itu ada continue, ada wait. Ini ada continue, ada wait. Wait itu berarti menunggu. Setelah scene itu dia akan menunggu. Bukan scene, tapi setelah konten, ini yang konten ya. Setelah konten itu dia langsung menunggu dulu konten berikutnya, atau langsung dia sudah bekerja sebelum konten sebelumnya berjalan. Itu yang namanya continue. Oke. Balik lagi ke sini. Udah jam segini. Oke, join scene itu berarti kita tambahkan karakter sekarang. Karakter, kita klik karakter. Nah, ada Ace, ada Angie, ada Lila, ada Laila, ada Victor, ada Willow. Nah, kalau di sini kan hanya tulisan-tulisan gini. Kalau kalian ingin lihat tulisannya kayak apa itu ya, nah ini kalian bisa lihat. Ace itu gambarnya kayak apa. Nah, ini Ace. Anna itu gambarnya kayak apa. Nah, ini Anna guru-guru. Daniel. Nah, oke. Lucky. Ya, kita buat yang Palila ya. Kita buat yang Lucky aja, Lucky. Loh, Lucky di sini. Oh, udah tak ganti. Oke, ini yang Lucky. Nah, ini gambarnya. Kalau kalian ingin lihat yang lain, Anna itu ibu guru, Emma. Nah, ini Emma. Nah, sekarang posisi. Nah, posisi masak di sini terus ya. Kalian bisa ganti menjadi posisi pertama adalah predefine top left, bisa top, bisa masukkan bottom gitu, bisa left, center. Nah, atau kalau kalian masuk ke direct itu kita bisa masukkan, kita pindah-pindah, kita ingin di tengah. Oke, kita enter. Nah, di tengah. Lebih enak memang kalau di direct. Durasi itu dia mau muncul berapa detik itu ya. Seperti itu. Terus kalau ingin nambahkan ketika masuk, nah kita ingin masuk dia dari kiri, dari bergerak dari awal ke tengah itu left, atau dari atas ke bawah. Tapi kok lucu ya pada atas ke bawah ya, atau kalau ingin blending, nah blending itu langsung keluar seperti ini. Kita masuk blending, join scene. Oke. Terus coba kita run. Kita kalau run berarti kita masukkan dulu di sini, diklik set intro scene gitu ya. Start scene aja lah. Set start scene.
Oke, kita run. Ya, ini hasil sync kita. Ya, seperti ini. Oke, kalau hanya begini kurang menarik. Kita tambahkan sekarang menu. Tuh. Menu itu perintah. Message box visibility. Jadi nanti biar keluar message box. Atau kalau kita lihat di sini bisa lihat ini ya, terus keluar. Kalau ini kan sudah oke, keluar joinnya ini, kemudian keluar message box. Terus keluar message box itu ya, message box visibility. Oke, kita coba message box. Ini ada style, terus ada menu only, ada yang ADF style itu yang tulisannya nanti tanpa kotak gitu. Kalau yang NFS style itu yang ada kotak. Nah, oke. Kita coba tambahkan message. Sebentar. Oh, so message. Lalu tambahin so message. Ya. Tapi namanya Emma, berarti di sini karakter kasih nama Emma. Selamat pagi. Terus Emma. Kita coba ini, terus masuk ke sini.
coba. Nah. Ya. Oke, seperti itu. Jadi keluar tulisan-tulisannya. Kalau kita mau ganti style, oops, terus oke. Nah, kalau di sini bisa kalian tambahkan voice ya. Voice itu misalnya voice itu suaranya dia seperti apa ketika keluar selamat pagi itu suaranya kayak apa. Nah ini kalian bisa tambahkan, misalnya kalian tambahkan suara di sini. Sayangnya saya nggak punya tulisan selamat pagi sih. Ini kalian bisa contoh dulu, lihat dulu. Ini saya play. Nah, misalnya terus expressionnya, misalnya ketika dia ngomong selamat pagi itu bisa kita ganti, misalnya di awal adalah normalnya normal seperti ini. Kemudian kalau ingin kita ganti, nah ini kan akan berubah. Misalnya di sini kita ganti ekspresinya jadi coba tadi kita sudah ngubah-ngubah ekspresi ya berarti ya. Nah kalau kita ingin ya ini harus diklik halo ya, ini kan berubah gambarnya. Ini masih pakai yang tadi. Kalau selama kita tidak mengubah ya ini gambarnya tidak akan berubah. Oke, sekarang kita masukkan inputan. Ada beberapa inputan. Ada input text, ada input number, ada data. Kita pakai input text. Ini letternya. Nah, berarti kalau input text itu berarti ada berapa huruf nanti yang kita masukkan di situ. Misal nama itu bisa 15. Terus kita masukkan, tambahi show message lagi. Dan di input text, oke, kasih halo siapa gitu ya. Ini dikasih nama show message lagi.
Hai. Nah ini kasih nama. Nah berarti kan kita harus ngambil ke variabelnya ini, nama ke variabelnya. Nah itu yang saya nggak hafal variabelnya. GT.com Dika. Untuk number itu 2, kalau di teks itu 3. gt.com nggak jadi. Cuma kan di sini harus jangan pakai ini lah, kita pakai call event. Letternya 15 huruf di situ. Oke. Nah, kita coba. Haha, semoga bisa. Selamat pagi. Halo, saya Emma. Siapa namamu? Ya, itu. Yes. Oh, kok masih GT? Ups. Ya, masih salah. Ganti. Harusnya bisa.
Oke. Nanti kita coba lagi. Ya, oke. Tadi masalahnya ada pada GT-nya ada spasinya. Membuat jadi kok nggak mau tuh kenapa gitu ya. Jadi, hai Oci, gitu ya. Salam kenal. Ketika ini kasih lagi so message lagi. Sekarang kasih umurmu berapa? So message umurmu berapa? Enter. Ini jangan lupa kasih nama Emma. Ini juga kasih nama Emma. Oke, terus input lagi. Ini call common event lagi. Ini aja. Kita drag. Ini kita ganti input number, digitnya kita buat ya, number, kemudian kita kasih show message lagi, show message. Oh, nah ini kita masukkan yang ini GT oops. Kalau umur berarti ini kasih dia. Oke, kita coba sekarang. Jangan lupa. Coba. Halo, selamat pagi. Halo, saya Emma. Siapa namamu? Oci. Oke. Umurnya 17. Ups, nggak keluar. Oh. Nah, kayak tadi lagi nih.
Oke. Wah, tua. Umurmu 20. Oke, sekarang kita buat kondisi. Terus kita buat kondisi itu misalnya bagaimana perasaanmu, baik apa tidak, itu ya. Nah, kita buat kondisi. Misalnya kita buat show message di sini lagi. Gimana? Kita tambahkan daripada saya salah kasih nama label. sorry tiba-tiba blank. Add toys. Kalau di sini kalau kita pakai sample scene pakainya call command event kemudian masuk ke add toys, tapi kita coba langsung add toys saja lah. Add toys tag toysnya 2.
Jadi kalau ini berarti kita kasih luar biasa. Kasih ini dipilih, maka akan keluar labelnya. Nah, berarti kita akan milih ke baik. Terus ambil satu lagi, set. Nah, ini labelnya posisi sekarang. Kita masuk ke direct. Nah, kita taruh di sini. Bisa, oke. Kemudian kalau yang ini, posisinya ya. Ini kalau kita enter. Istilah ini kalau baik gimana, kalau jelek gimana? Ya. Ya, akan keluar seperti ini, luar biasa set. Nah, ketika kita klik luar biasa, keluar bagaimana, kalau bagaimana ya. Oke, jadi kita butuh yang namanya label. Versinya kita ubah. Oke. Sekarang kalau set bagaimana? Oke. Rumah saya dekat masjid, jadi suara saya kalah nanti. Expression change-nya emang jadi set juga. Oke. Kita coba. Ini masih masalah sebenarnya, karena setelah baik nanti akan keluar set juga. Set kan keluar tuh kan ya, di situ sudah tidak ada apa-apa. Kita ulang lagi. Kita lihat yang baik. Umur berapa? 12.
and luar biasa. Terus ini kalau diklik, nah masih keluar sedih ya. Nah ini yang jadi masalah itu. Untuk itu kita harus kasih jam kalau di sini. Jam to label. Ya. Jam to label finish. Ini kita tambahi finish. Oke. Label finish. Oke. Jadi nanti akan keluar di sini. Kita coba. Nah, kosong. Nah, sudah masuk ke finish. Oke. Untuk kondisi seperti itu, kita akan coba sekarang nambahi suara. Itu waktunya sudah. Semoga kalian masih bertahan ya. Kita kasih suara, kita kasih movie. Semoga kita masih bisa pakai kasih movie. Kita kasih suara dulu. Bisa kasih suara. Kasih suara. Nah, ini ada play musik. Nah, berarti di sini bisa kasih ini kasih play musik. Play musik. Nah, di sini ada play musik, play sound itu ya. Musik itu kan lebih panjang. Musik ini bisa MP3, bisa bisa OGG gitu ya. OGG itu musiknya dia. Ini misalnya ini. Nah, ini kita play. Ini volumenya bisa kalian kurangi, besarkan gitu ya. Oke, musik. Volumenya ini bisa kalian setting. Terus seandainya kalian pun ingin nambahkan musik yang lain gitu ya di luar, kalian bisa masukkan dulu di sini, import musik. Kalian punya musik apa? Tuh, saya tidak punya musik. Mantap. Bagus sekali. Ya, kalian bisa tambahkan musik di sini. Terus musik, cari musik MP3, musik apapun gitu ya. Kalian bisa masukkan ke sini. Open, dimasukkan ke musik. Nah, ini di sini. Kalian bisa masukkan di sini untuk musiknya, diimport. Nah, nanti setelah itu kalau sudah, nah nanti tinggal diklik file gambarnya siapa. Itu kalau untuk musik gitu ya. Untuk gambar juga seperti itu. Gambar juga dibuat import. Gambarnya kalian punya gambar apa di sini. Misalnya kalau saya tadi ada beberapa gambar ini school anime ini saya tambahkan sendiri. Saya tambahkan sendiri. Ini play musiknya. Kalau ingin nambahkan misalnya play movie gitu ya, ada gerak-gerakannya. Seperti contoh ini ada play movie.
contoh play movie. Misalnya kita akan buat play movie-nya ketika senang kita kasih luar biasa ini. Apa ketika set aja kita kasih play movie. Ada ini. Kita coba. Aldus. Oke. Salam kenal. Oke, 17. Perasaan hari ini set. Akan keluar movie kayak gini. Oke, kayak gitu untuk nambahkan movie ya. Jadi enaknya yang ini tuh tinggal menambah-nambahkan movie, play movie dan sebagainya. Terus sekarang kalau kita ingin terakhir. Jadi nanti biar kalian bisa, ini untuk pengembangan ya, untuk perkembangan kalian untuk mencoba mengeksplorasi. Untuk mengeksplorasi kalian nanti bisa pakai title ini kalian ganti, title game ini kalian ganti, terus gambar-gambar kalian ganti, gitu ya. Itu pakai, nanti kalian pakai Photoshop misalnya, terus kalian ubah-ubah sendiri juga bisa. Untuk import gambar, ini ada import. Saya cerita tadi ada import. Karakter juga seperti itu, kalian bisa import karakter. Misalnya ini ya, ini nah ini contoh-contoh gambar banyak sekali. Iya, bisa. Nah, ini contoh-contoh gambar. Nah, nanti bisa dimasukkan di situ. Jadi di sini bisa kasih new group, kasih nama siapa ya? Nanti ganti di gantinya bukan di sini. Nanti gantinya jangan di situ. Import dulu aja. Import. Nah, gambar-gambar ini kalian bisa download sebenarnya. Bisa masuk ke sini. Tinggal ini sekarang diganti namanya. Ganti nama berarti karakter. Oke.
sorry. Karakter kasih nama di sini kok. Nah, kasih nama masa. Terus di sini ini tambahin lagi. Sampai satu-satu kalau ini. Set. Nah, ini nanti masih bisa nambah-nambah banyak, misalnya lagi setting. Ini for group. Contoh. Jadi nanti kalian bisa nambahkan. Nah, yang ini kalian bisa cari di Google untuk gambar-gambar yang ini seperti ini. Di cara masukkan, kalian masukkan dulu ke sini. Grafik karakter tadi cara import dulu. Nah, ini kok. Oke. Nah, ya memang harus dikenalkan nanti di sini satu-satu. Set, happy, terus apa lagi? Nanti banyak. Masukkan satu-satu. Itu untuk masukkan gambar. Kemudian kalau suara ya harus masuk ke sini lagi, import musik gitu ya. Nah, ini untuk import musik bisa MP3 dan sebagainya. Movie juga, portrait dan sebagainya. Itu sekilas untuk resource manager, karena di sini nggak mungkin memuaskan apa yang kalian inginkan sesuai novel yang kalian gambarkan, gambar-gambar yang kalian gambarkan. Itu ada beberapa di sini nanti kalau kalian ingin tutorial.
Oke. Oke. Kalian bisa masuk ke ini, terus ke help, kemudian langsung masuk ke ini. Ini bisa kalian explore. Oke. Menu bar seperti apa, toolbar seperti apa, kemudian scene editor. Contoh-contohnya banyak. Kalian bisa belajar dari sini untuk mengeksplor, gitu ya. Karena waktunya kayaknya tidak mungkin. Nah, ini sudah jam 12 lebih. Ini Visual Novel Maker, ada tutorial di sini. Atau kalau enggak, kalian bisa lihat di drive saya ada Visual Novel tutorial PDF. Di sini juga ada contoh-contoh untuk source code yang lain yang mungkin kalian bisa belajar dari sana. Oke, mungkin hari ini segitu. Mungkin adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang ditanyakan? Kalau mau bertanya-tanya ke saya, silahkan. Saya kasih nomor aja ya, ke WA atau ke email. Email aja ya, email. Ini email saya. Kalau pengen bertanya-tanya, terus kalau ada masalah, kondisi dan sebagainya seperti itu, silahkan kalian email. Kalian bisa bertanya ke saya untuk kalau ada masalah di game tersebut. Kalau ingin mengembangkan, mungkin bisa ngobrol dengan saya untuk masalah itu. Itu sekian tutorial dari saya. Terima kasih untuk semua. Langsungkah saya tutup? Pak Yuga, tes. Oh, sudah. Nggak di tempat. Itu ya, terima kasih. Silahkan dikembangkan game visual novel ini. Saya yakin kerjaan yang dibuat kalian lebih bagus daripada saya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih sudah sampai jam 12. Pada khususnya kita waktunya hanya jam 2 sampai jam 12 saja. Waktunya nggak cukup sebenarnya. Oke, terima kasih semua.